kangen kan? Sudah berminggu-minggu kita nggak temenin kalian. Nah, apa kabar kalian nih? Pasti kalian baik-baik aja kan? Oke, sekarang kita akan membaca rulesnya. Yang pertama, kalian harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, kalian harus serius ya saat beribadah. Gak boleh makan, gak boleh minum, dan juga gak boleh main HP. Dan yang ketiga, kalian gak boleh sambil tiduran ya saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian atau kakak kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, sebelum kita menaikkan ujian, mari kita saksikan video dari teman-teman kita yang menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Kali ini ayat hafalan kita terdapat dari kitab Ayub 28 ayat 28 yang berbunyi, tetapi kepada manusia ialah berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Terima kasih. Ayub pasal 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Thank you. Ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik kita. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa berkumpul kembali ya Tuhan untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa semoga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan semoga Kau berikan kami selalu kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Kau sertai kami dan pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kakak ajak kalian semua untuk bangkit berdiri dan memuji Tuhan dan menari bersama-sama. Yuk. Semuanya pakai gerakan ya. Tuhanlah sumber kekuatan, dari tanah bagi
Hari ini kita harus bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita. Mari kita puji Tuhan sekali lagi.
Shalom Beben Kids, jumpa lagi bersama dengan Kakak Angel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu baik-baik saja ya. Nah, pasti adik-adik sudah tidak sabar mau memberikan persembahan kepada Tuhan, bukan? Nah, sebelum memberikan persembahan, Kak Angel mengajak kita semua untuk kita sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 4a. Ibrani pasal 11 ayat 4a. Yang sudah temukan katakan amin. Oke, kalau sudah temukan kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kakak baca sekali lagi. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, dari pembacaan kita tadi, pasti adik-adik sudah pernah mendengar kisah tentang Kak Kain dan Kak Habel. Nah, ada yang tahu tidak Kak Kain dan Kak Habel ini melakukan apa? Oke adik-adik, jadi Kak Habel ini berprofesi sebagai seorang peternak dan Kak Kain berprofesi atau bekerja sebagai seorang petani adik-adik. Nah, pada suatu hari Kak Kain dan Kak Habel memberikan persembahan kepada Tuhan adik-adik. Nah, pada saat mereka memberikan persembahan,
Ada loh yang persembahannya tidak diterima sama Tuhan atau ditolak sama Tuhan. Ada yang tahu persembahan siapa yang ditolak sama Tuhan? Nah, betul sekali adik-adik. Jadi, persembahan yang ditolak adalah persembahan dari kakak Kain. Kenapa bisa persembahan kakak Kain gak diterima? Ada yang tahu? Iya adik-adik, jadi persembahan kakak Kain itu ditolak karena kakak Kain memberikan persembahan tidak dengan sepenuh hati. Kak Kain hanya memberikan sebagian, bahkan memberikan sisa adik-adik. Jadi kita tidak boleh meniru sifat daripada kakak Kain yang hanya memberikan persembahan dengan tidak tulus dan ikhlas adik-adik. Nah, berbeda dengan kakak Habel. Kakak Habel itu memberikan persembahan dengan segenap hati adik-adik. Jadi, Kak Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Dalam hal ini, Kak Habel memberikan persembahan yang terbaik dari yang dimilikinya. Ia tidak memberi secara asal-asal saja, melainkan ia mempersembahkan domba yang terpilih, yaitu sulung dan gemuk, sebagai tanda bahwa ia sangat menghargai dan menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah kedua bersaudara ini, kira-kira adik-adik mau meniru cara memberi dari siapa? Ayo, jangan sampai loh adik-adik salah pilih. Tentunya kita harus memilih cara memberi daripada kakak siapa? Ya, betul sekali, dari kakak Habel. Nah, mari kita belajar untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu adalah sikap kita menghargai Tuhan. Saat memberikan persembahan, kita harus memiliki motivasi atau tujuan yang benar dalam memberikan persembahan. Kita tidak boleh memberikan persembahan dengan terpaksa adik-adik, karena itu tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Kita harus belajar dari Kak Habel untuk benar-benar mengkhususkan persembahan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik harus benar-benar mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kakak yakin pasti adik-adik Eben Kids sudah mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, mari persiapkan persembahannya, kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar dapat berguna dan bermanfaat bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Eben Kids, apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian selalu sehat dan baik. Nah adik-adik, tadi kalian sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah kakak minta kalian siapkan Alkitabnya masing-masing. Sudah siapkah Alkitabnya masing-masing? Kalau sudah siap, katakan amin. Nah, kita sama-sama buka Alkitab kita dan baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Adik-adik semua, menjadi pengikut Kristus itu adalah suatu panggilan yang luar biasa indahnya. Kakak mau tanya, siapa yang mau menjadi pengikut Kristus? Yang mau katakan amin. Menjadi pengikut Kristus tidak hanya menjadi jemaatnya yang hadir di setiap ibadah minggu, tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi anak Tuhan yang tangguh.
untuk menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, dari ayat firman tadi, kakak mengambil tema renungan pada pagi hari ini adalah menjadi anak Tuhan yang tangguh. Dari ayat firman juga, dari ayat firman yang tadi sudah kita baca, kita bisa belajar dari yang pertama, prajurit yang mengajarkan kita agar selalu fokus kepada Tuhan. Yang kedua, olahragawan yang mengajarkan kita untuk selalu disiplin. Dan yang terakhir adalah dari seorang petani yang mengajarkan kita untuk selalu tekun. Poin yang pertama adalah fokus kepada Tuhan. Kita ucapkan sama-sama, fokus kepada Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Adik-adik, prajurit itu sama artinya dengan seorang tentara. Prajurit yang sedang berjuang atau berperang, dia harus memfokuskan dirinya kepada peperangan yang dihadapinya. Dia tidak boleh kehilangan fokus pada saat peperangan, karena begitu kehilangan fokus atau konsentrasinya sesaat, ia bisa kehilangan nyawanya dan ia pun bisa kalah. Seorang prajurit juga harus mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan komandannya dengan sepenuh hati, tanpa pertanyaan ataupun keraguan sedikit pun. Demikian juga dengan kita, jika saat mengikuti ibadah secara online ataupun offline, tapi jika kita tidak memfokuskan diri kita untuk memuji Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, maka apapun yang disampaikan oleh Bapak Pendeta ataupun kakak-kakak sekolah minggu, semuanya itu akan berlalu sia-sia. Jadi adik-adik, saat mengikuti ibadah itu, kita harus fokuskan diri kepada Tuhan dengan menyingkirkan segala keraguan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala pertanyaan yang muncul di dalam diri kita. Tuhan kita itu adalah komandan yang paling tinggi. Dia tahu persis tujuan dari perintah yang diberikan kepada kita. Tuhan juga tidak akan menjerumuskan kita dengan perintah-perintah yang diberikannya bagi kita. Nah adik-adik, ketika adik-adik fokus melakukan segala perintahnya dan percaya kepadanya dengan segenap hati, maka adik-adik dapat menyelesaikan misi yang sudah Tuhan berikan. Dan adik-adik juga dapat menyelesaikan segala masalah yang adik-adik hadapi. Jadi adik-adik, tetaplah fokus kepada Tuhan, hiduplah dalam kebenaran dan berkenan kepada Tuhan. Maka kita semua akan menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, masih ingat adik-adik? Kita belajar dari siapa? Poin yang kedua ini kita belajar dari olahragawan, yaitu disiplin. Katakan sama-sama, disiplin. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Adik-adik mungkin di sini banyak yang suka olahraga. Dan adik-adik juga mungkin banyak mengenal tim sepak bola yang ada di luar Indonesia. Dan mungkin di Indonesia juga adik-adik mengenalnya. Seperti Barcelona, Real Madrid, dan di Indonesia juga ada Persebaya, Persija, dan sebagainya. Mereka itu tidak akan pernah memperoleh mahkota sebagai juara apabila mereka tidak berlatih dengan sungguh-sungguh. Jika mereka bermalas-malas dalam berlatih, misalnya hari ini mereka berlatih, besoknya tidak berlatih, bolos berlatih. Kemudian harinya mereka berlatih lagi, dan hari berikutnya mereka bolos lagi berlatihnya. Kakak yakin mereka tidak akan pernah menjadi juara. Kedisiplinan dalam berlatih akan memacu keterampilan dan kekuatan tim sepak bola tersebut sehingga dapat bersaing dengan ketat pada saat pertandingan. Kedisiplinan dalam berlatih juga akan meningkatkan stamina dalam bertanding. Hal ini juga sama atau serupa dengan kerohanian. Kedisiplinan secara rohani juga sangat mutlak diperlukan agar kita sanggup melawan si musuh. Adik tahu musuh kita siapa? Musuh kita yaitu si iblis. Nah, ketika kita bermalas-malasan dalam membaca firman Tuhan, doa pribadi, atau mengikuti ibadah secara online atau offline, maka
kekuatan tubuh rohani kita akan melemah. Kita dapat dengan mudah dikalahkan oleh iblis. Tapi saat kita disiplin dalam melatih tubuh rohani kita dengan rutin dalam membaca firman Tuhan, doa, mengikuti ibadah, maka kekuatan tubuh rohani kita akan semakin kuat, semakin tangguh, semakin besar, dan semakin tangkas untuk menghadapi lawan kita, yaitu si iblis. Disiplin dalam beribadah juga akan memacu kehidupan rohani kita sehingga kita dapat menjadi anak Tuhan yang tangguh dan kuat. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Masih ingat adik-adik kita belajar dari siapa? Nah, poin yang ketiga ini kita bisa belajar dari seorang petani, yaitu ketekunan. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasilnya. Seorang petani itu selalu mengerjakan pekerjaannya dengan tidak jemu-jemu. Dia tidak pernah bosan. Mulai dari menyiapkan lahannya, membajaknya, menanamnya dengan tanaman, mengairi lahannya, memberi pupuk, merawat hingga mengusir hama. Hingga pada akhirnya dia menuai hasilnya. Sebelum hasil panennya dijual, petani yang pertama kali harus menikmati hasilnya. Karena apa? Dia layak mendapatkannya karena itu adalah hasil kerja kerasnya. Pekerjaan yang dilakukan itu tidak pernah membuat petani itu bosan. Dia terus melakukan itu setiap musim. Karena apa? Dari pekerjaan itulah petani itu mendapat penghidupan bagi dirinya dan keluarganya. Petani tersebut dengan tekun menjalankan pekerjaan itu walau di tempat terik panas matahari itu setiap hari. Hujan tak menentu, mungkin juga hama yang dapat merusak tanamannya. Tapi sang petani yakin bahwa apa yang dikerjakannya itu akan membuahkan hasil pada akhirnya. Hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun setiap harinya, firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan kita praktekkan, doa yang kita naikkan tiap hari, ibadah yang kita ikuti tiap minggu, semuanya itu adalah hal yang sama dengan lahan pertanian yang sedang kita olah dan kita tanami dengan tanaman yang kemudian kita pelihara hingga akhirnya kita panen hasil buahnya. Mungkin adik-adik pernah merasakan pada waktunya pembacaan firman Tuhan itu menjadi bosan, sudah mulai membosankan, atau bahkan doa-doa yang adik panjatkan itu terasa tidak terdengar oleh Tuhan. Mungkin juga adik-adik juga merasa sia-sia mengikuti ibadah ataupun ibadah secara offline ataupun online. Tetapi jika adik-adik dan kita semua yang ada di sini tetap tekun melakukan semuanya itu tanpa menghiraukan kejenuhan dan kelelahan yang kita rasakan, maka pada akhirnya kita akan menuai hasilnya. Dengan tekun membina hubungan dengan Tuhan, maka kita sedang membangun kehidupan rohani yang kuat dan bertumbuh terus hingga pada akhir hidup kita akan menghasilkan buah pada waktunya. Hidup kita ini pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan terbentuk menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan handal, yang siap menolong dan membantu setiap orang yang kesusahan atau sedang dalam masalah. Adik-adik, menjadi anak Tuhan yang tangguh merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Siapa yang mau? Katakan amin. Kita akan sanggup mematahkan segala tipu daya iblis, memenangkan setiap masalah yang kita hadapi, dan bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi adik-adik, masih ingat poin yang pertama? Fokus kepada Tuhan. Dengan memfokuskan diri kepada Tuhan, poin yang kedua, disiplin. Mendisiplinkan diri di hadapannya. Poin yang ketiga, tekun. Dengan tekun membina hubungan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi anak yang tangguh bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah siap menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh? Katakan amin jika sudah siap. Jadi adik-adik, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Seperti biasa, kita mempunyai ayat hafalan. Dan ayat hafalannya itu terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Ayat hafalannya itu terambil dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus.
Jangan lupa ya adik-adik direkam dan dikirim ke nomor kakak-kakak yang sudah ada. Dan jika adik-adik juga memiliki permohonan doa yang ingin didoakan, adik-adik juga bisa sampaikan ke kakak-kakak lewat nomor yang sudah ada. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Mari kita puji Tuhan sekali lagi. Kakak adik semuanya bangkit berdiri dan kita puji Tuhan, tinggikan dirimu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita ulangi dari awal lagi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan diriku mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan
dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Bapa. Firman-Mu mengajarkan kami Bapa, agar kami tetap fokus terhadap Engkau Bapa, tetap disiplin untuk melakukan kegiatan kami untuk melayani Engkau ya Tuhan, tetap tekun untuk membina, membangun hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati adik-adik yang sudah mengikuti ibadah secara online ya Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam pendidikan mereka, dalam setiap apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Berkati orang tua mereka ya Tuhan yang sudah menemani mereka saat ibadah online ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati keluarga mereka lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan yang sudah setia melayani adik-adikmu ya Tuhan. Meskipun saat ini sedang pandemi ya Tuhan, tapi kami yakin tetap percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.